Nah, gimana pengecekannya? Tonton terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di konten gue dari Pratama. Pada video kali ini gue mau melakukan pengecekan aki, radiator, dan oli. Nah, buat pengguna yang atau penyuka mobil-mobil klasik atau yang umurnya sudah bisa dibilang tua, wajib melakukan sesekali untuk pengecekan aki, radiator, dan oli. Pengecekannya gampang aja kok. Kita cuma butuh tisu. Nih, tisu. Kita siapkan tisunya. Nah, lalu kita buka kap mesinnya. Oke. Kenapa perlu pengecekan? Karena ya kita tahu ya, mobil yang sudah terbilang tua perlu dilakukan manual, terlebihnya karena menghindari di jalan yang tiba-tiba mogok karena heater kepanasan karena radiatornya tidak terkontrol, ataupun dari oli yang berkurang. Karena ya mungkin teman-teman bisa tahu sendirilah, itu memang sudah waktunya dicek teratur. Oke, langsung aja kita buka kap mesinnya. Nih, kap mesin. Nah, ini kap mesinnya. Jangan lupa kap mesinnya udah gue buka, jadi langsung aja. Kenapa gue sebut aro? Itu gue singkat aki, radiator, oli. Untuk pengecekan yang pertama, tanpa harus membuka ataupun melihat stick oli, yaitu aki. Aki. Nah, kenapa? Karena aki bisa dilihat langsung dari indikator akinya. Itu nih, kita lihat nih. Di sini nih, di sini ada indikator aki. Nah, di luarnya aja sudah tertulis. Ini ada warna merah, putih, atau biru. Kalau warna merah itu menandakan bahwa air aki harus ditambahkan, lalu putih yaitu untuk akinya menandakan kekurangan strum, dan warna biru ini bahwa menandakan akinya sangat baik. Nah, kita cek di sini ya. Cek di sini, ternyata akinya di sini warnanya biru. Berarti menandakan aki ini sangat bagus. Nah, itu merupakan satu langkah pengecekan yang sederhana, tapi memastikan kita tetap aman berkendara walaupun jarak jauh. Mobil ini cukup mempunyai daya setrum atau aki yang baik untuk menyalakan mesin ataupun kelistrikan yang ada di mobil ini. Oke, lanjut ke langkah kedua, radiator. Nah, kita cek airnya, bagaimana air radiator tersebut. Nih, air radiator di sini tangkinya, lalu di sebelahnya ini air reservoir radiator. Air reservoir radiator atau tangki radiatornya. Jadi ketika radiator ini berlebih atau menguap, airnya masuknya ke reservoir sini. Nah, di sini juga perlu pengecekan agar airnya tidak berkurang ataupun kosong. Ketika air ini kosong, maka radiator yang di sini ketika membutuhkan air, radiator di sini membutuhkan air, itu tidak bisa menyerap dari
reservoir radiator ini atau tangki air radiator. Nah, jadi dipastikan untuk kedua radiator dan reservoirnya itu cukup untuk airnya ataupun dari liquid radiator. Kita cek dulu ya. Nah, kalau dilihat dari sini sih, ini masih ada ya, tuh airnya masih banyak, sudah cukup, berarti tidak perlu ditambahkan. Nah, lalu kita lihat ke reservoirnya. Oh, nah di reservoirnya pun di sini juga sudah kelihatan ada airnya di bawah. Nah, itu menandakan bahwa reservoirnya itu masih berisikan air radiator. Ya, sip. Lanjut langkah yang ketiga, yaitu oli. Pengecekan oli ini membutuhkan tisu untuk mengecek bagaimana seberapa banyak oli yang masih berada di mesin dengan mengelap stik olinya. Lanjut. Nih, stik olinya di sini. Untuk penting. Oke, kita siapkan dulu tisunya. Ini kita ambil, kita elap dulu stik olinya. Kalau dilihat sih stik olinya sih udah sangat kotor, jadi harus dilakukan pergantian. Nah, pengecekan ini juga bisa kita harus juga bisa menandakan untuk pengambilan langkah selanjutnya bagaimana. Kalau pengecekan oli dilakukan, apakah olinya masih terlihat bagus atau olinya sudah berkurang atau memang olinya harus diganti. Nah, itu ya. Kalau misalkan oli kurang, kita harus tambahkan. Kalau olinya sudah jelek atau hitam dan itu sudah cair yang terlihat kotor, nah itu harus diganti. Kita cek dulu ya. Kita harus pakai. Kalau di sini cek olinya itu masih di atas, bahkan di sini olinya di atas standar stik olinya ya. Nah, sebenarnya itu tidak tidak diperkenankan oli itu melebihi dari batas stik oli, karena apa, bisa membuat kinerja mesin tersebut menjadi lebih berat ataupun bertenaga seperti berkurang. Nah, baiknya oli yang cukup itu di antara stik oli, tanda dari stik oli tersebut ya. Ini bisa terlihat. Nah, di situ ada dua tanda, mungkin dengan tanda lingkaran ya. Nah, itu yang bawah itu tanda batas bawah oli, yang atas itu tanda batas atasnya. Jadi ketika oli itu melebihi tanda atas, berarti dipastikan oli itu telah banyak terisi pada mesin. Nah, jangan sampai oli itu kurang di bawah atau di bawah batas titik stik oli tersebut ya, karena itu bisa membuat mesin lebih cepat panas dan overheat atau bisa dibilang bisa menjadi overheat ya, begitu. Nah, kalau dilihat dari
oli yang sekarang saya tunjukkan ini bahwa olinya ini sudah sangat kotor, berarti diharuskan untuk mengganti oli mesin ya. Nah, oke, nah dengan cara tadi tersebut, aro, aki, radiator, dan oli. Nah, itu kita sudah bisa mengecek sederhana kendaraan kita, apalagi kendaraan yang kita punya itu sudah terbilang tua ya. Jadi memastikan kita bisa berkendara hingga dengan jarak yang cukup jauh dengan aman dan terkendali. Oke, segitu saja tips dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan share, like, dan komen video ini jika video ini sangat bermanfaat buat teman-teman. Bye.